warahmatullahi wabarakatuh. Kepada dosen penguji LPTQ UPI atau Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2022 angkatan ke-1. Perkenalkan, nama saya Rusdi, guru pelajaran produktif teknik kendaraan ringan di SMK Negeri 7 Jayapura. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan video pembelajaran untuk memenuhi kegiatan UKIM PPG. Video pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran PJBL, Problem Basic Learning, yaitu mata pelajaran kompetensi dasar memperbaiki kerusakan poros propeller. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Sehat-sehat semua. Siap. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, salah satu dari kalian memimpin doa. Silakan. Mari teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Oke, setelah kita berdoa bersama-sama untuk keselamatan kita hari dan kedepannya, sebelum kita memasuki pembelajaran, sebagai rasa nasionalisme kita kepada negara Indonesia, kita sebagai rakyat Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu nasional. Ayo, silakan berdiri semua. Berdiri. Ayo, mulai. 1, 2, 3. Halo, ibu kota periakan. Halo, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari lebur kembali. Ya, terus dulu. Saya akan mengabsen kehadiran kalian. Di sini kalian ada berapa orang dan jumlah kalian semuanya adalah 15 di kelas ini. Yang ada di kelas ini akan perlu absen. Ya. Yang pertama, Ferda, Farida, Hadir. Abdul, Ayo, Pak. Merki. Oke, jadi yang hadir di sini dari 15 orang, yaitu 11. Informasi dari Pike tadi bahwa 2 yang sakit, ya, Ya. 1 izin, 1 alfa. Ya, mudah-mudahan yang teman kalian yang sakit cepat diberikan kesembuhan supaya bisa bergabung sama-sama kita lagi di sini. Dan yang malas-malas, ya, mudah-mudahan terbuka hatinya untuk lebih rajin datang. Amin. Amin. Dan kalian juga pertahankan kerajinan kalian, ya. Ya, Pak. Semangat, jangan loyo, semangat, ayo. Semangat. Ayo, semangat, jangan terbantu, jangan kalian ada senggak, harus Siap. semangat, ya. Siap. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Ya. Semua berdiri dulu. Kalian juga pakaiannya dirapikan, yang kusut dirapikan, karena ini baju werpak praktek biasanya di luar. Jadi bajunya dimasukkan tapi dirapikan, ya, celananya dirapikan, sepatu. Oke. Nah, sebelum kita mulai, mari kita nyanyi dulu. Masih ingat nyanyiannya? Masih. SMK. Bisa. SMK. Hebat. SMK. Luar biasa. Jadi
pembelajaran ini itu ya, di pembelajaran ini itu kita akan membahas tentang poros propeller. Nah, tentu apa gunanya kita di dunia otomotif? Jelas kendaraan-kendaraan yang beredar menggunakan poros penggerak roda belakang pasti menggunakan poros propeller. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kendaraan-kendaraan angkot atau umum yang ada di kota Jayapura ini semuanya masih menggunakan mobil dengan penggerak belakang yang menggunakan poros propeller. Jadi sangat diperlukan di masyarakat. Transportasi masyarakat untuk perdagangan dan sebagainya masih tergantung pada kendaraan. Nah, karena kendaraan yang masih banyak digunakan itu adalah kendaraan roda belakang, maka pelajaran kita hari ini mengenai poros propeller berarti sangat bermanfaat di masyarakat, ya. Tapi, nah, yang namanya suatu barang pasti ada masalahnya, ada masalah baiknya, gitu. Nah, ada yang sesuai standarnya, persoalannya ada yang tidak sesuai standar pemakaian. Kan ada peralatan kepalanya. Tapi kadang sudah ada peralatan kepala karena mengalami misalnya terbentur, ya, maksudnya terbentur seperti itu. Nah, tujuan pembelajaran yang kita lakukan hari ini, ya, tujuannya itu. Jadi tujuan dari pembelajaran minggu ini, kalau kemarin kan tujuan pembelajarannya adalah kita garis besarnya kita mendiagnosa kerusakan, mendeteksi letak-letak kerusakan. Yang kedua ini, pertemuan berikutnya ini masih lanjutan dari pertemuan minggu lalu yaitu KD 3 mendiagnosa. Pertemuan kali ini KD 4.18 ya, masih lanjutan, yaitu memperbaiki kerusakan. Jadi kemarin kita masih mendiagnosa, sekarang kita sudah memperbaiki kerusakannya. Ada pun tujuannya itu kalian dapat menyajikan perbaikan poros propeller, ya, dalam artian kalian mampu membongkar, memperbaiki, ya. Yang kedua, mampu memeriksa kerusakan, ya. Kita sudah tahu apa-apa yang sering bermasalah, kalian sudah mendiagnosanya juga, kemungkinan kerusakannya apa. Sekarang kita praktekkan, ya, cara pengecekan, misalnya contohnya iopnya, ya, atau universal gainnya, ya kan, cara perusahaan bagaimana, poros propellernya sendiri, golengannya. Yang ketiga yaitu kalian mampu menentukan perbaikannya atau mampu melakukan perbaikannya, mampu memperbaiki yang rusak, ya. Itu tujuan dari pembelajaran kita hari ini, ya. Nah, permasalahan dari propeller itu seperti pada minggu lalu kita ini pelajari di masyarakat itu kadang ada yang propellernya bergetar saat berjalan, ada yang biasa kedengaran berbunyi, ya. Seperti itu biasa dari masyarakat. Keluhan itu seperti itu yang biasa terjadi di masyarakat. Di bawah bengkel keluhan itu yang terjadi di masyarakat. Apa keluhannya? Biasanya karena jarang dirawat, sampai seperti itu mereka, ya. Tapi kalau sebenarnya ini beda-beda. Tapi bisa saja kalau salah satunya jarang dirawat karena mungkin salah satu komponen rusak, seperti itu. Mungkin ada yang menceritakan pengalaman kalian atau pernah mendengar, pernah melihat. Silakan angkat tangan. Ada, Pak. Jadi pengalaman itu di mobil Om, ketika mobil dipakai jalan terdengar suara dengung dari poros propeller. Itu kira-kira apa penyebabnya, Pak? Ya, teman kalian ini menceritakan mobil Om-nya itu saat berjalan suara mendengung. Mungkin kira-kira kalau dia dari asli poros propeller, ya, karena dia diperiksa tidak ada masalah. Ini seperti itu, tapi tetap ada dengung dari arah bawah kendaraan. Mungkin ada yang bisa jawab? Silakan kalau ada yang bisa jawab. Silakan, itu. Biasanya itu terjadi kepada
cross jointnya yang sudah kocak atau kekurangan pelumasan atau grease. Jadi faktornya itu menurut teman kalian karena cross jointnya ya itu sudah mengalami kekocakan atau kekurangan pet ya. Kekocakan ini apa karena BLD-nya sudah kalah ya atau karena dia kering ya. Kering ini bisa dua faktor juga, bisa karena faktor pertama perawatannya kurang, bisa karena faktor berjalan di jalan yang berlumpur terus sehingga petnya atau pelumasnya itu habis berkurang ya saja. Misalnya karena faktor umurnya tadi saya katakan berkalanya ada karena faktor ada penggunaan negaranya sendiri, jadi berjalan berlumpur mungkin di hutan, apalagi tadi di Papua masih banyak hutan toh Ya, masih. itu faktornya seperti itu ya. Selanjutnya pada pembelajaran ini Pak Guru akan sistem penilaiannya itu ya pertama itu kerjaan saat sebentar ada bentuk kelompok itu penilaiannya itu bagaimana kalian bekerja sama dalam kelompoknya, itu ada penilaiannya sikap pengetahuan kalian, terus keterampilan kalian, ya, kerja sama kalian. Nah itu Pak Guru nilai. Poinnya itu dari 1 sampai 4. Nah seperti itu. Poin-poinnya 1 sampai 4. Terus nanti sebentar ada presentasi, kemampuan kalian mempresentasikan, kemampuan kalian menjawab pertanyaan dari teman-teman kalian, itu semua ada nilainya. Nah, setelah itu nanti kita lanjutkan di pretest, yaitu pilihan ganda terdiri dari 5 nomor. Nanti kalian kerjakan itu, setiap jawaban yang benar dapat poin 2, salah 0. Ya, jadi 5 nomor, kalau benar semua 10. Tapi kalau salah 1 berarti 8. Ya. Oke, kita sebentar ini kita ada profiler. Profiler ini yang ada di bengkel kita selama ini itu tidak terpasang peredaran. Memang kita dulu belinya sudah bentuk profiler, itu pun barang bekas. Ya. Nah, tentu poros profiler ini dia mempunyai komponen sudah tidak layak pakai. Nah, itu kalian sedang perbaiki. Dan satu hal, ya, satu hal, setiap perbaikan ring dari stiker itu selalu diganti saat pemasangan ulang, pakai yang baru, ya, jangan yang lama lagi, karena biasa tidak rapat. Ingat ya. Ya silakan kalian buka sebentar, cari permasalahannya, cari kerusakannya apa dari insiden tadi, misalnya joinnya atau stikernya atau universal joinnya yang bermasalah, silahkan periksa, kalau itu rusak perbaiki, ya, oke? Siap. Nah, seperti itu. Iya. Ya di praktek ini atau kalian sebentar akan menemukan poros profiler, tapi sebenarnya itu Pak Guru ingin tahu dulu, ya, profiler itu kan ada beberapa komponen. Nah, Pak Guru ingin tahu kalau misalnya di stiker bearingnya rusak, kira-kira apa yang terjadi? Kocak. Stikernya universalnya kok Kocak. kocak, ya. Terus apabila ada kebengkokan pada poros profiler, poros shaftnya kan? Kira-kira standar kebengkokannya berapa? 0,8 mm. Oke, jadi Pak Guru sudah tidak perlu takut saat kalian membongkar, ya. Ya, Pak. Kalau kalian tidak punya kalian tapi takut kalian bongkar simpan, ya. Ya. Oke. Sebelum kita membagi kelompok dan praktis, silakan ada pertanyaan mengenai praktik ini, silakan. Ada pertanyaan? Ayo. Ada pertanyaan? Silakan. Tidak ada, sudah tahu semuanya apa yang mau diperhatikan? Silakan. Ada, Pak. Silakan. Profiler yang kami bongkar sebentar nih jenis apa, Pak? Jadi profiler ini adalah jenis profiler 2 poros, ya.
Silakan, yuk. Kita sebenarnya membongkar poros-porosnya sudah di mobil, masih menempel di mobil atau sudah terlepas dari mobil? Ya, saya kembali bahwa poros-profil ini sudah berbentuk utuh benda, bahwa dia sebuah profil dengan dua poros tahapnya. Nah, itu sudah tidak di mobil karena saat itu juga pengadaannya hanya bentuk profilnya utuh. Jadi berbentuk, jadi kita tidak usah menyambung mulai dari mobil. Jadi kerusakan yang kita perbaiki sini hanya poros dengan universal join, ya, kemudian ini secara visual dan diukur dan bearing-bearingnya. Nah, cuma itu, ya. Oke, kalian silakan membentuk, karena jumlah kalian ada 11 orang, kita membentuk dua kelompoknya, dua timnya. Juga ini, ya. Sudah? Kelompoknya sudah? Oke. Untuk selanjutnya, sebelum kita ini silakan kalian berinput dulu. Kita atur apa yang kalian butuhkan saat praktek nanti. Kalian catat, ya, kalian apa yang kalian butuhkan, berapa lama waktunya itu kalian diskusikan bersama, ya. Ya, saya kasih batas paling lama itu 60 menit untuk prakteknya. Jadi silakan didiskusikan. Waktu paling lama, ya, kalau bisa 30 lebih hebat lagi berarti. Diskusikan alat bahan, silakan dicatat, ya. Ambil catatan bolpen, ya, sampai kita membagikan. Ini ada buku manual, ya, silakan. Ini buku, terus ada modul-modul juga, ya. Silakan dilihat dari semua itu. Kalau kalian berdiskusi tentang itu sebelum aku bagikan modul-modulnya, ya. Modul kalian pelajari sampai ini, ada modul alat perbedaannya, ada alat bahannya, ya. Silakan kalian catat apa namanya kalian butuhkan, kira-kira waktu berapa lama kalian ikan. Ada buku panduan buku manual, silakan juga nanti cari di internet, ya. Kalau cari di internet, kalau mengalami tidak menemukan hal-hal yang ada di sini, ya. 3. Oke, jadi alat yang kita butuhkan sebentar untuk praktek itu kunci ring pas 14, obeng plat, dan palu. Bahannya satu buah poros profil dan grease. Jadi itu bahan dan alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk praktek sebentar. Oke, sudah selesai ininya? Ya. Kalian sudah menentukan berapa waktu lepas waktunya berapa? Sudah, Pak. Berapa? 20 menit. Kelompok sebelah? 30
Sama, oke. Jadi silakan nanti kalian siap selama 30 menit harus selesai ya sampai presentasi. Silakan. Ya. Oke, silakan diambil alatnya. Silakan diambil peralatan. Coba tidak harus rajin-rajin. Ya. Sesuai dengan yang diinginkan. Tiga. Ya. Di bawah tahan. Sini sama. Ini cuman serak saja Pak. Tidak ada kegiatan. Oke, yang sudah diukur, sudah diperiksa. Buat kapalnya, sebagian kerja, sebagian buat kapalnya. Kami diskusi ya.
Silakan bekerja sama. Oke. Aman. Cuma Sini. Kalau semua layak pakai, berarti kesimpulannya. meskipun poros propeller bengkokan ini 0,3 berarti masih layak dipakai. Apa? Berarti semua tadi aksi habilitasian. Nah, Bagiannya bagaimana nih? Jadi crash. Kalian setelah kalian melaksanakan pembongkaran, perbaikan, pemasangan kembali dan kalian sudah berdiskusi bersama-sama dengan permasalahan kalian, silakan setiap kelompok untuk naik mempresentasikan. Oke, dari kelompok berapa dulu? Satu kalian silakan kelompok dua dulu. Naik sini berdiri. Ya. Ayo yang lain diperhatikan, temannya mempresentasikan. Halo teman-teman, saya akan menyajikan hasil perbaikan poros propeller di kelompok kami. Satu, pemeriksaan komponen poros propeller. Dua, kondisi cross joint baik-baik baik tidak kosak, cuma saja. Dua, kondisi kelas kebengkokan 0,3 mm. Tiga, kondisi bantalan spider membaik, tidak ada kerusakan. Empat, kebebasan aksial cuman serak namun masih bisa tes. Kondisi slap joint membaik, tidak ada kerusakan kan Pak? Silakan dibantu yang lain. Tidak ada kerusakan ya Pak? Oh ya, oke, tadi paparan dari kelompok 2. Mungkin dari kelompok 1 ingin menanggapi, ada pertanyaan, silakan. Tanya. Pak, di bagian jawabnya apakah ada kerusakan? Oke, teman kalian di kelompok 1 tanya di jawabnya ada kerusakan tidak? Mungkin bisa jawab atau temannya lain bisa bantu, silakan. Silakan dibantu temannya. Ya, coba diulang. Pertanyaannya, apakah di bagian jawabnya ada kerusakan? Tidak ada. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, silakan kita close dulu. Oke, teman-teman, saya dari kelompok 1 akan menyajikan hasil perbaikan poros propeller. 1. Pemeriksaan komponen kebengkokan poros propeller. Kondisi cross joint tidak kotak tetapi hanya serak.
kondisi poros baik, kondisi bantal tidak, baik-baik saja, tidak ada yang rusak. Kebebasan aksial kotak, kondisi sleeve joint baik, tidak ada yang rusak. Hasil pengukuran poros propeller 0,5. Kesimpulannya, hasil dari poros propeller kebengkokannya 0,5, bantalan feeder hanya serat dan ditambah barisan. Grass. Tambah grass ya kayaknya. Grass. Silakan ada pertanyaan dari kelompok 2? Sama kalian dari kelompok 1? Ya silakan. Ayo. Pertanyaan. Nah, apa bisa terjadinya kebengkokan poros propeller menjadi 0,5 mm? Mungkin sejawab atau temannya ada yang bantu, silakan. Ada. Karena pada saat penggunaan mungkin terbentuk benda keras seperti batu atau besi. Oke, bisa aja. Oke, sekali jawaban teman saya. Untuk yang bertanya dan menjawab kita beri aplaus dulu. Jadi tadi kita ada diskusi dari kelompok 1 dan kelompok 2 dengan apa yang mereka sajikan dari hasil pembongkaran, pemeriksaan dan perbaikan ya, dan pemesanan kembali ternyata ada beberapa kerusakan ya, tapi ringan ya, tapi tadi grace kebebasan aksialnya itu agak seret karena kurang pelumasan ya. Nah itu saja yang ada. Jadi saya rasa hasil diskusi ini apa yang kita dapat simpulkan bahwa propeller yang kita punya ini itu dia dipengaruhi oleh kurangnya pelumasan ya, karena masalah pembukaan semuanya ada 0,5, ada 0,3, berarti masih standar ya. Dari 0,8 standarnya itu masih layak digunakan ya. Oke, selanjutnya setelah tadi kita memperbaiki dan melanjutkan dengan diskusi dan kalian sudah memaparkan, Pak Guru ingin menguji kalian ya, kemampuan kalian melalui tes pilihan ganda yang terdiri dari 5 nomor tentang perbaikan poros propeller ya, dan poros propeller sendiri yang berkaitan poros propeller. Kalian mengerjakan 5 nomor dengan penilaiannya itu apabila benar mendapat poin 2, apabila salah mendapat poin 0 ya. Jadi kalau benar 5 berarti 10 ya. Ya silakan kerjakan, akan dibagi kelompoknya. Iya. Oke, 3 pertanyaan ini saya rasa untuk perbaikan sudah cukup sampai sini. Tapi sebelumnya Pak Guru akan memberi tugas buat kalian untuk pertemuan berikutnya, materi saja. Jadi tugas kalian itu pada pertemuan berikutnya adalah mendiagnosa kerusakan ganda. Ya, kalian Pak Guru tugaskan mendiagnosa kerusakan dan macam-macam kerusakan ganda. Kalian cari masing-masing macam-macam kerusakan ganda. Itu tugas kalian ya. Siapa? Oke, sebelum kita pulang kita atur ruangan kembali seperti awal. Ayo, kita atur kembali seperti awal. Peralatan dikembalikan semuanya. Tiga. Oke, karena semua pembelajaran sudah
Kemudian sebelum kita berdoa, Pak Guru ingatkan sebentar pulang dengan tertib, pulang ke rumah istirahat, jangan keluyuran. Ya, kalau ada tugas dari pelajarannya dikerjakan, walaupun dari pelajaran yang lain sama dikerjakan juga. Ya, saat perjalanan pulang hati-hati. Jangan berkendara yang pakai motor, jangan menjemput, yang menggunakan kendaraan umum naik dengan tertib. Ya, pulang ke rumah. Jangan lupa salam orang tua. Ya. Oke. Mari satu orang silakan memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita pulang, sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut agama dan kita akan berdoa mulai. Selesai. Memberi salam